Pendengar setia podcast Kentongan, episode ini akan membahas cara pandang Islam tentang peran agama dalam ruang publik bersama Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Beliau adalah guru besar filsafat UIN Sunan Kalijaga dan Ketua Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Selamat mendengarkan. Saya akan memotret bagaimana pemikir Muslim Indonesia dan di dalam mengembangkan nilai-nilai agama di ruang publik yang berpancasila itu, pengalaman mereka selama ini seperti apa. Ya setelah 70 tahun lebih merdeka. Dan poin keempat, ada apa? Ada kegelisahan apa? Begitu. Saya kira itu juga tantangan-tantangan kontemporer rupanya juga terus bermunculan. Oke, saya kira founding parents kita memang sudah sangat-sangat cerdas ya. Bagaimana menyatukan pulau-pulau yang sekian banyak, kemudian suku bangsa, lalu ada deklarasi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan tidak menyebut satu agama. Nah, itu saya kira kecerdasan genuine local genius Indonesia. Dia tidak menyebut satu agama. Itu saya kira modal sosial, modal kultural, dan mungkin modal politik juga yang sangat penting. Ya, di dalam dinamikanya pasti dulu ada pencantuman 7 kata, kemudian pada tanggal 18 Agustus itu kemudian dihapuslah itu begitu atau sebelumnya. Tetapi memang hebat ya, founding parents kita itu berpikir luas sekali, tidak sempit itu kata kuncinya. Karena memang bacaannya itu bagus ya, cross reference-nya saya lihat luar biasa. Nah, untuk itu ya meskipun kita sudah berhasil mengantarkan Indonesia merdeka tahun 1945, tetapi pasca kemerdekaan kan kerikil-kerikil tajamnya kan selalu ada, bahkan mungkin juga dirasakan riak-riaknya sampai sekarang. Nah, untuk itu kerikil-kerikil itu kan juga banyak juga. Nah, itulah dinamikanya, tetapi so far alhamdulillah ya Pancasila masih tetap tegak begitu, dalam arti belum ada yang merubah begitu ya. Melalui tahapan ujian sejarah yang luar biasa. Pemberontakan ya, antara tahun 45 sampai 59, kemudian dekret presiden 59, muncul lagi gerakan G30S, PKI saat itu. Kemudian belakangan ini ada godaan-godaan transnasionalisme. Wah, luar biasa, muncullah violent extremism, radikalisme, kemudian intoleransi. Hari-hari ini, malah hari-hari ini ya, inilah yang aktual. Ada ideologi RUU haluan ideologi Pancasila. Untung cepat dapat diredam, tapi luar biasa respon itu ya. Jadi masih seperti itu gitu ya. Jadi luar biasa dinamikanya. Tapi so far is okay saya kira. Nah, apa sih agama dalam artian pemahaman di Indonesia agama itu? Artinya ketuhanan yang Maha Esa itu yang saya kira memang itu yang harus didalami oleh generasi milenial dan kita semua. Ada 2 kata kunci di situ sebetulnya, yaitu ketuhanan yang berkeadaban. Itu kata kuncinya itu. Ketuhanan yang berkeadaban itu satu. Yang kedua adalah ketuhanan yang tidak ada egoisme agama. Nah, ini memang perlu pemikiran tingkat tinggi seperti founding parents kita. Kalau pemikiran yang agak dengan berbagai kepentingan akan berbenturan dengan pemahaman semacam ini. Yang dimaksud dengan ketuhanan yang berkeadaban atau berkebudayaan itu kan sebetulnya pemahaman manusia beragama, agama apapun itu yang berbudi luhur sebetulnya, ketuhanan yang bisa menghormati satu sama lain, itu kata kuncinya itu. Nah, maka dari situlah ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu sebetulnya terkandung makna itu.
pidato Soekarno tentang monotheism itu kalau di Inggris kan, the Indonesian state is a state where every believer can worship God according to his own choice of religion. Jadi di dalam negara Indonesia itu semua pengikut agama-agama bisa melaksanakan atau melakukan peribadatan sesuai pilihannya masing-masing. The Indonesian people believe in God. Pasti semua manusia Indonesia percaya kepada adanya Tuhan, tetapi in refined manner, di dalam cara yang lebih halus, di dalam cara yang sudah diperbarui, that is without the egoism of any one religion. Jadi beragama di Indonesia itu tidak boleh menonjolkan egoisme agama masing-masing, itu tidak bisa. Kalau menonjolkan itu ya berarti di ruang publiknya itu dia pasti akan bertentangan dengan prinsip tadi, ketuhanan yang berkeadaban dan ketuhanan yang tidak mendahulukan egoisme itu. Nah, bagaimana upaya umat Islam? Kan ini perubahan nilai yang luar biasa ya, perubahan yang saya kira luar biasa itu. Karena dulunya kita tidak punya pengalaman nation state itu. Nation state itu ya adanya di Indonesia tahun 1945. Gitu. Nah, maka semua pemikir-pemikir cendekiawan, alim ulama, siapapun untuk lingkungan Islam juga harus berpikir baru. Bagaimana ini ada shifting paradigm dari dulunya hanya kekamian, keumatan, tapi dia harus ada perubahan paradigma menjadi kekitaan, gitulah memudahkannya begitu. Nah, di situ saya melihat ada 3 poin penting yang dilakukan pemikir Muslim ketika berhadapan dengan the value of nation state itu. Pertama adalah konvergensi antara keimanan agama, distinctive values-nya itu memang ada, tetapi dia juga harus dikonvergensikan, didekatkan, didialogkan dengan kemaslahatan negara berbangsa dan itu shared values. Jadi distinctive values dengan self values itu harus dekat, tidak boleh terpisah. Nah, disitulah saya kira pengalaman kita di dalam berbagai macam pemilu dengan godaannya yang macam-macam itu tetap saja orang Indonesia otonom dan berdaulat di dalam menentukan pilihan, meskipun dibayang-bayangi oleh black campaign, berdasar ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira kata kunci konvergensi antara distinctive values sama shared values. Shared values itu nilai-nilai yang kita sepakati di dalam era kemajuan Indonesia itu, nation state itu shared value. Ya, distinctive values adalah nilai-nilai yang diyakini oleh agama masing-masing. Yang kedua, demokrasi, pluralitas, dan inklusivitas itu bagaimanapun lalu ditransformasi menjadi teori maslahah kalau di dalam usul fikih itu. Teori maslahah menjadi public good gitu. Jadi saya kira semua ingatan kolektif bangsa Indonesia itu adalah plurality from the early beginning. Kemajmukan itu adalah built-in di dalam masyarakat Indonesia, bukan dicari-cari, bukan direkonstruksi, tetapi tidak. Nah, disitulah alam bawah sadar masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Muslim sudah barang tentu itu adalah inklusif sebetulnya, toleran yang aktif, bukan. Dan kalau toleran aktif otomatis menghargai, idealnya begitu. Nah, itu menjadi energi spiritual yang luar biasa untuk membangun kebersamaan hidup
yang penuh dengan toleransi aktif ya, bukan toleransi pasif. Yang ketiga adalah kohesivitas sosial. Itulah yang disebut al-fitrah al-majbulah sebagai modal sosial dan modal kultural bangsa Indonesia. Nah, di situ saya kira solidaritas keagamaan yang umumnya tadi distinctive values itu adalah coraknya agak sektarian, agak primordial, mungkin egoisme kelompok, itu sudah di metamorfosis, sudah diubah menjadi solidaritas kemanusiaan dan solidaritas kebangsaan, menjadi insaniah. Nah, itu saya kira penting sekali tiga nilai itu. Oke, tiga itu sebetulnya pemikir Muslim Indonesia ketika menghadapi perubahan tata nilai dalam ruang publik itu yang dikedepankan oleh para pemikir-pemikir cendekiawan dan ulama di Muslim. Namun sekarang, karena ya kita ini hidup tidak dalam ruang yang tertutup ya, tapi ruang terbuka. Jadi dinamikanya itu juga luar biasa. Bukan berarti lalu Indonesia tanpa ada masalah. Kita ya tahu persis masalah itu. Terus menerus bergantian isunya itu, kejadian-kejadiannya itu. Entah namanya Ambon, entah namanya Poso, entah namanya peristiwa Surabaya kemarin, entah peristiwa Banjarmasin yang belakangan gitu. Nah, itu mengapa? Maka kita memang literatur-literatur yang mengkritisi praktek-praktek agama itu juga memang harus dibaca. Maka saya kira orang kadang ya, karena setelah melihat seperti itu kan orang kadang pesimis gitu tentang pemahaman orang tentang agama. Kalau agama sendiri sih absolut agamanya, tetapi pemahaman orang tentang keberagamaan itu bisa dikritik gitu. Saya kira tulisan Kimball ya yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, When Religion Becomes Evil, wah begitu kan. Laporan tahunan kehidupan umat beragama CRCS UGM saya kira juga selalu menyebut isu-isu yang itu tadi, kerikil-kerikil tajam yang muncul itu. Nah, belakangan adalah itu tadi yang sekarang yang tadi saya singgung, muncul ekstremisme, kemudian yang berakar dari gerakan transnasionalisme, untuk tidak menyebut juga masalah-masalah yang terkait dengan neoliberalisme. Jadi Indonesia ini dihimpit oleh dua itu. Ada neoliberalisme dalam arti ekonomi, tetapi juga ada yang disebut transnasionalisme dalam arti agama. Nah, disitulah muncul nilai-nilai yang dikumandangkan lewat media sosial sekarang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup di ruang publik. Itulah yang sekarang disebut takfirisme, mudah mengkafir-kafirkan orang, mudah memberhalakan orang, tauhid dan lain sebagainya. Nah, itu semua adalah bertentangan dengan nilai-nilai publik Pancasila, bahkan bertentangan dengan demokrasi. Begitu. Nah, dari situ tantangan itu kita tidak bisa menutup-nutupi karena itu adalah fenomena global. Ada NIS, ada ISIS, ada Taliban, ada Boko Haram, wah tuh. Di Nigeria ada Mujahidin Asia Tenggara, ada Jamaah Ansarut Tauhid. Nah, macam-macam itu, tetapi intinya memang hidup ini tidak bisa lepas dari cobaan-cobaan. Muncullah proksi-proksi war yang luar biasa, dan kalau kita termakan oleh proksi war, itulah kehidupan publik kita akan berantakan. Oke. Public order, public safety, public health dan lain sebagainya akan berantakan itu kalau kita termakan oleh proxy war yang menggunakan jargon-jargon transnasionalisme.